Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himawan Ali dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0516679355. Dengan Bapak tutor saya, Bapak Rivalri ya Pak, Rivalri Kristianto Hondro ya Pak. Pak, mohon maaf Pak, saya mengumpulnya mepet ini Pak, karena ada beberapa masalah dan pokoknya kewajiban lah Pak. Terima kasih Bapak sudah ikut menyaksikan ya. Sekarang langsung saja instruksi umum di sini menggunakan CentOS Linux yang telah diinstal pada VirtualBox, dan pastikan konfigurasi jaringan VirtualBox menggunakan mode standar atau NAT dengan DHCP agar mesin virtual dapat terhubung di internet. Nah, seluruh instruksi pada tugas ini dijalankan melalui terminal. Instruksi praktik, langsung saja teman-teman ya. Login dan persiapan. Login ke dalam sistem CentOS menggunakan akses root, menggunakan sudo su nanti ya. Dan kita akan membuat 2 user baru dengan nama lengkap, NIM, terus yang kedua tuh ininya, usernya itu user test, username-nya user test ya. Oke, langsung bikin ya teman-teman ya. Bismillah. Oke, kita membuat 2 user ya. User yang pertama ada, tadi saya belajar, coba ulang bikin ya. Ini saya tambahin n minim, coba bismillah. Oke, user pertama sudah, terus user tes. Masih tadi saya belajar, mohon maaf ya teman-teman ya. Tes T-nya ada 2. Nah, sudah ya teman-teman ya, kita sudah membuat 2 user sekaligus, dan kita akan menyeting 2 akun ini biar di password ya teman-teman ya, kita kunci. Oke, berhasil. Untuk user pertama sudah kita password ya. Yang kedua itu Oke, successfully ya teman-teman ya.
Terus kita disuruh setelah membuat user dan tampilkan isi file etc password dengan perintah cat etc passwd. Kita coba ini cat etc passwd. Nah, di sini kita sudah membuat yang tadi tuh nnim 051 dan user test T-nya double sudah terbuat. Oke. Terus yang kedua, pengelolaan grup dan hak akses. Masukkan username siswa ke dalam grup yang memiliki akses root, misalnya Will. Logout dari sesi root, kemudian login kembali sebagai username mahasiswa. Oke. Oke, sudah. Kita langsung exit saja. Exit dari root dan exit dari terminal. Terus kita switch user ya. Ganti username dengan password yang baru. Masukkan mahasiswa Will, logout dari sesi root, kemudian login kembali sebagai name yang sudah kita buat tadi. Nah, kita buat yang tadi ya, yang kita bikin. Jangan lupa ini teman-teman, passwordnya kalau lupa repot. Nah, terus kita diminta untuk mengganti password ya. Setelah login dengan akun yang kita buat tadi, manajemen password dan monitoring login. Ganti password username mahasiswa dengan password baru, bebas. Terus udah login, terus logout, lalu login kembali menggunakan password baru tersebut. Jalankan perintah berikut untuk memantau aktivitas login. Kita next aja. Oke. Ganti password ya, passwd admin 05166795 passwd. Oh iya, root dulu, sudo su. Kita masuk ke hak akses root dulu. Passwordnya, nah kita sudah masuk ke hak akses root kita. Terus kita ketik class, coba ya. Oh sebentar, ganti password username mahasiswa dengan password baru, logout, lalu login kembali. Oke. Ini password ya, ini passwordnya bebas namanya.
Oke, password sudah diganti. Sekarang kita logout dan login menggunakan password yang baru. Nah, jangan sampai lupa teman-teman nih. Kalau lupa kita akan mengulangi kembali. Oke, langsung kita ke terminal. Nah, sini kan kita akan melihat kelas ya. Kelas itu akan menimbulkan user yang sedang login atau terakhir login, dan kita nggak perlu masuk ke root untuk ini. Coba kita lihat ya. Nah, di sini akan terlihat kapan login, kapan logout gitu ya. Terus soal yang selanjutnya kelas bu. Oke, kita akan lakukan perintah bu. Nah, bu itu akan menampilkan riwayat login dan logoutnya ya teman-teman ya. Terus konfigurasi DNS resolver. Nah, nomor 1, edit file etc resolve config dan menggunakan teknik sudo. Tambahkan konfigurasi DNS berikut. Uji konfigurasi dengan perintah. Oke, kita akan masuk untuk masuk ke config-nya ya teman-teman ya. Nanti PC resolve. Nanti sama ya. Sebentar. File etc resolve config menggunakan teknik sudo. Kayaknya kita belum masuk root deh. Jangan. Nah, ya Allah, belum masuk ke root ternyata. Kita sudah masuk, harusnya bisa. Nah, alhamdulillah. Kita akan memasukkan server yang diminta ya teman-teman ya. Yang servernya
ini. Oh maaf, server. Oh harus ikut manual ya. Dan oke, sudah. Setelah itu kita pencet Ctrl X, Y, dan kita enter. Kita sudah nyeting servernya ya teman-teman ya. Terus selanjutnya kita akan melihat perintah uji konfigurasi dengan perintah dik www.utse.ac.id dan nslookup. Oke, langsung saja. Dik www.utse.ac.id. Nah, www.utse. Oke, tampilannya akan kayak gini ya teman-teman ya. Untuk di www.utac.id. Terus kita akan perintah yang kedua adalah nslookup ya. nslookup.com. Nah, ini biasanya tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita buat ngecek ping itu. Oke, yang selanjutnya masih dalam sesi username mahasiswa, lakukan perubahan password untuk user test. Nomor 2, hapus user test dari sistem. Terus tampilkan kembali isi file etc password untuk memastikan user telah terhapus. Oke. Password. Kita akan buat password yang baru ya teman-teman, buat user testnya. Nah, password berhasil diubah. Terus kita akan password, hapus user. Oh, langsung dihapus user delete.
kita akan menghapus user test ya di sini teman-teman ya. Bismillah. Oke. Kalau sudah dihapus, tampilkan kembali isi file etc passwd untuk memastikan user telah terhapus. Baik. Cat etc passwd. Nah, oh iya, maaf, saya bikin ini ya. Saya buat tadi yang user tesnya double karena saya sebelumnya sudah membuat yang sama persis, jadi nggak bisa sama ya. Sebentar, ganti passwordnya dulu. Password user test. Nah, kita akan ganti password yang user test yang T-nya double tadi yang baru kita bikin ya. Dan di sini setelah berhasil kita ubah, dan kita akan menghapus username dengan user test yang T-nya double ya teman-teman ya. User del user test T-nya double. Nah, akan kita hapus. User del user test. Nah, oke, ini kemungkinan sudah terhapus ya teman-teman. Tampilkan kembali. Oke. Tab. Terus nah, di sini user test yang T-nya double tadi sudah hilang karena kita hapus ya teman-teman ya. Oke, selesai kita dengan poin yang terakhir. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Rivalri. Semoga Bapak berkenan untuk memberi nilai yang bagus bagi saya ya. Mohon maaf Bapak Rivalri karena saya ngumpulin tugasnya mepet. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.